silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih, Mbak. Perkenalkan, nama saya Iya. Arini, mahasiswi gizi, Bu. Oh ya, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Rindi, Mbak. Ibu Rindi. Iya. Baik, Ibu Rindi, apakah Ibu punya data surat rujukan dokternya? Ini ada, Mbak. Iya, baik. Kalau data labnya, Bu? Nggak di bawah, Mbak. Nggak di bawah ya, baik. Jadi saya boleh lihat dulu rujukan dokternya, Ibu. Iya, silakan, Mbak. Jadi gini, Bu, sebelum memulai konseling, saya akan menjelaskan tujuan dan proses konseling ini, Bu. Gitu. Jadi berdasarkan surat rujukan dokter, Ibu didiagnosis obesitas. Nah, sebelumnya yang Ibu tahu obesitas itu apa sih, Bu? Obesitas tuh kegemukan, Mbak. Jadi kayak kelebihan berat badan gitu. Oh, kelebihan berat badan Iya. gitu. Nah, biasanya penyebabnya itu apa itu kalau Ibu Ya, tahu? mungkin salah pola makan, kurang olahraga. Itu. Iya. Kalau misalkan faktor resikonya gitu, Bu? Faktor risikonya ya mungkin menyerang organ-organ dalam tubuh, Mbak. Itu aja. Iya. Iya. Yang baik, Bu. Jadi obesitas itu adalah suatu kondisi penimbunan lemak yang berlebih dan berhubungan dengan pola makan. Itu, Bu. Jadi orang yang dengan diagnosis atau penyakit obesitas ini biasanya diberikan diet energi rendah, Bu, gitu. Jadi tujuan konseling pada hari ini adalah untuk mendiskusikan perubahan pola makan, mengikuti anjuran makanan yang boleh dan tidak boleh, Bu, serta jenis dan jumlah yang tepat bagi seorang obesitas, gitu, Bu. Nah, proses konseling ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 40 menit, Bu. Nah, meliputi pengkajian data antropometri, data klinis, data lab, data riwayat makan, data riwayat personal, dan penetapan diagnosis gizi serta implementasinya, Bu. Tuh, jadi diperlukan minimal 6 kali kunjungan, Ibu. Jika dirasa kurang, Ibu dapat melakukan kunjungan ulang. Ibu. Insya Allah, Mbak. Iya. Jadi saya berharap Ibu bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling gizi ini, Bu. Insya Allah. Iya. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, Bu? Belum ada, Mbak. Silakan dilanjut aja. Baik. Nah, jadi langsung saja ke pengkajian data yang pertama, itu pengkajian data antropometri, Bu. Itu meliputi data berat badan dan tinggi badan. Jadi sebelumnya kita mengukur dulu ya, Bu. Ya. Baik, kita ikut saya ya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Baik, Bu, silakan duduk lagi. Ya, terima kasih, Mbak. Baik, tadi kan sudah melakukan pengukuran data antropometri meliputi berat badan dan tinggi badan, Ibu. Nah, berat badan Ibu dapat 81 kilo. Wow. Kalau tinggi badannya 154. Iya, Mbak. Nah, IMT-nya itu 34,16. Sedangkan berat badan idealnya itu 48,6, Ibu. Ini termasuk kategori obesitas. Nah, sebelumnya apakah Ibu punya riwayat penurunan berat badan, Bu? Kayak sebelumnya itu berapa, kos jadi segini, apa emang dari dulu, dari sebelum-sebelumnya segini, Bu, berat badannya? Iya. Berarti nggak ada penurunan? Belum. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat klien atau data pribadi Ibu. Iya. Nah, sebelumnya nama lengkapnya Ibu? Rindiati, Mbak. Rindiati. Ya. Untuk tanggal lahirnya Ibu? 5 Maret 1970. 5 Maret 1970. Iya. Berarti usianya 50 ya, Bu? Iya. Untuk alamatnya, Bu? Alamatnya
di Puri Cilengsi. Puri Cilengsi. Ya, E21 nomor 5. Untuk agamanya Bu? Agamanya Islam, Mbak. Ya. Kalau pekerjaannya Bu? Ibu rumah tangga, Mbak. Ya. Keterbatasan fisiknya Bu. Kalau riwayat pasien, Ibu pernah sebelumnya itu kena penyakit atau ada riwayat penyakitnya Bu? Alhamdulillah Mbak, sehat walafiat. Iya. Ya, kalau misalkan riwayat keluarganya Bu, ada riwayat Kayaknya belum ada, nggak ada Mbak. Nggak ada. Iya, nggak ada. Untuk diagnosis medisnya obesitas ya Bu. Iya. Untuk pendidikannya Bu, pendidikan terakhirnya itu S1 Mbak. S1. Cuma lagi nganggur nih Mbak. Kalau status merokoknya Bu, apakah Ibu merokok? Tidak. Nah, berarti aktivitas fisiknya ini yang Ibu lakukan setiap harinya itu apa gitu kegiatannya? Kegiatannya ya paling nyuci, ngepel, masak. Namanya ibu rumah tangga Mbak. Terus kalau melakukan olahraga gitu nggak Bu? Ya paling jalan di depan rumah itu Mbak. Itu Jalan kira-kira aja. berapa menit itu Bu? Nggak lama sih Mbak, 15 menit juga udah capek. Nah, Ibu sebelumnya alasan atau tujuan Ibu untuk menurunkan berat badan ini apa sih Bu? Apakah ada kayak faktor apa ya, kayak psikolog apa ya, kayak masalah apa gitu Bu, atau keluhannya gitu? Kalau saya sih keluhan ini ya Mbak, kesehatan. Kayaknya udah mulai badan, kaki terutama nih Mbak, udah apa ya, capek, pegel. Kaki Di ya Bu? kaki ya. Ada lagi Bu? Ya cuman ya kalau gemuk kan juga berat, kesannya berat. Jadi keterbatasan gitu ya Bu? Jadi kayak Ya gerak-gerak kurang pede juga iya Mbak, namanya perempuan. Baik Bu, saya akan menanyakan riwayat makan selanjutnya. Nah, riwayat makan ini Ibu bisa menjelaskan makanan yang sudah Ibu konsumsi dari jam 8 malam kemarin sampai dengan jam 8 tadi sebelum kita wawancara Bu. Iya. Nah, itu Ibu bisa menyebutkan makanan dan minuman yang Ibu konsumsi. Nah, dari jam 8 kemarin, jam 8 malam kemarin itu kira-kira Ibu mau konsumsi makan atau minuman itu Bu? Nggak makan lagi Mbak. Malam itu nggak makan? Enggak. Setelah jam 8 itu nggak makan? Enggak, cuman mau tidur minum air putih. Minum air putih. Iya. Terus langsung tidur itu Bu? Iya Mbak. Langsung tidur, terus paginya bangun, terus apa lagi? Minum air putih lagi, iya. Terus apakah makan? Iya, sekitar jam 7 Mbak, sarapan Sekitar pagi. jam 7. Itu kalau boleh tahu sarapan paginya apa aja itu Bu? Nasi putih, ayam goreng, iya, sama sayur asem. Sama sayur asam. Iya. Minumnya teh manis Mbak. Minumnya teh manis. Iya. Nah, setelah jam 7 itu apakah Ibu mau konsumsi atau minum minuman lain Bu? Jam 10 Mbak, Sekitar tuh. jam 10 Iya. itu. Nah, itu apa tuh Bu yang jam 10 itu, makan atau minum? Ini makan Makan kolak apa? pisang. Oh, kolak sama pisang. ubi. Iya. Oh, kolak pisangnya itu isinya pisang dan ubi. Iya. Dua macam. Ada 2 macam. Iya. Kolak pisang sama ubi. Ada lagi Terus, Mbak. Oh, ada lagi tuh. Iya. Sekitar jam berapa itu Bu? Sekitar jam 11 tuh. Sekitar jam 11. Iya. Itu apa tuh kira-kira yang makan? Mendoan Mbak. Tempe mendoan. Tempe mendoan. Tempe mendoan. Iya. Itu tempe mendoan aja Ibu? Iya. Nggak ada makan makanan lainnya? Enggak. Minum-minuman juga nggak ada Ibu? Enggak ya, minum air putih. Minum air putih Iya. aja. Nah, setelah itu apakah Ibu mau konsumsi lagi atau langsung ke makan siang tuh Bu? Setelah makan siang. langsung makan siang. Iya. Nah, itu apa tuh makan siangnya Ibu? Sekitar ya jam 1:30 Mbak. Jam 1:30 itu sholat jam subuh. jam 1:30 itu makan apa aja tuh Bu? Makan nasi putih. Nasi putih. Terus Bu? Lauknya balado telur. Balado telur. Iya. Sayurnya sayur Sayur apa? bayam. Sayur bayam.
bayam aja nih Bu. Bayam sama jagung. Sama jagung. Iya. Terus makan buah atau? Iya, buahnya buah jeruk Mbak. Oh, makannya buah jeruk. Iya. Ini nggak di jus ya Bu, jadi buahnya aja Enggak, gitu. buahnya aja. Iya. Terus setelah itu, setelah Ibu makan siang, apakah Ibu cemil-cemilan juga gitu Bu? Konsumsi cemilan atau langsung ke makan malam? Apa selama itu nggak makan? Nah, ada cemil-cemil Mbak. Cemil-cemil apa itu Bu? Ya, kadang biskuit. Oh, biskuit. Iya. Itu sekitar jam berapa Ibu? Ya, sekitar jam 2:30 lah Mbak. 2:30. Iya. Itu biskuit aja Bu? Iya, biskuit sama minum air lah. Minum air. Terus ada lagi Bu? Jam 4 Mbak, sekitar jam 4 lah. Itu makan apa? Itu makan ubi. Makan ubi. Iya. Ubi apa itu Bu? Ubi rebus atau ubi kukus? Iya. Ubi kukus Sama teh Mbak. Sama teh manis. Iya. Itu sekitar jam 4. Iya, jam 4-an. 4:30 gitu. Jam 4. Terus apa lagi tuh Bu makannya? Udah Mbak. Udah. Kan terus malam itu Mbak nanti Oh, iya, kita malam. makan malam. Nah, tadi makan apa? Makan malamnya itu apa Bu? Makan malamnya tetap nasi. Tetap nasi. Iya. Terus apa lagi Bu? Goreng ayam. Ayam goreng ya Bu. Iya. Goreng ayam. Terus Bu? Sama tumis kangkung Mbak. Sama tumis kangkung. Iya. Terus ini nggak ada buahnya juga Bu? Atau ada buahnya atau enggak? Buahnya buah itu Mbak, semangka. Buah semangka. Iya. Ada lagi Bu? Setelah kita sebelum kita wawancara ini Bu, tadi makan lagi enggak? Enggak. Apa makan? Udah makan ya udah. Berarti makan ini aja ya, makan Iya. malam tadi. Sebelumnya saya akan melakukan pengulangan yang tadi. Iya. Yang Ibu konsumsi dari jam 7, Ibu mengkonsumsi nasi putih, ayam goreng, sayur asem dan teh manis. Iya. Jam 10 Ibu mengkonsumsi kolak pisang dan ubi. Iya. Jam 11 Ibu mengkonsumsi tempe mendoan. Iya. Jam 12.30 Ibu mengkonsumsi nasi putih, telur balado, sayur bayam, jagung, dan buah jeruk. Iya, betul. Jam 3 Ibu mengkonsumsi jam 14.20 Ibu mengkonsumsi biskuit, dan jam 3 Ibu mengkonsumsi teh manis dan ubi kukus. Iya. Jam 18 Ibu mengkonsumsi nasi, ayam goreng, tumis kangkung, dan buah semangka. Iya. Apakah ada yang terlewat Bu? Enggak Mbak. Enggak. Baik, saya di sini selanjutnya saya akan menanyakan ukuran dari masing-masing Ibu konsumsi ini. Ada buku foto makanannya kok Bu. Pertama dari yang pagi Ibu mengkonsumsi nasi putih, kira-kira ukurannya itu dalam ukuran centong, piring, atau dalam ukuran ini? Centong Mbak. Centong. Iya. Nah, kira-kira centongnya itu yang mana Bu ukurannya? Yang A. Yang A. Ini berapa centong? Berapa centong? 2 centong. Iya. Selanjutnya Bu, ayam goreng. Untuk ayam gorengnya ini bagian apa Bu? Paha Mbak. Bagian paha. Nah, bagian pahanya itu yang mana Bu? Ini Mbak. Ini berapa Bu? 1. Habis ini ya Bu? Habis. Dan untuk sayur asemnya, kira-kira ini yang mana Bu ukuran? Ini atau yang ini? Yang ini Mbak, yang Ini. mangkok tapi setengah Mbak. Setengah mangkok. Iya. Habis itu ya Bu, setengah mangkok. Iya, habis. Selanjutnya teh manis. Untuk teh manis, Ibu mengkonsumsi gulanya itu berapa sendok makan atau berapa sendok teh? 1 sendok makan gula. 1 sendok makan ya Bu. Iya. Untuk kolak pisangnya, Ibu mengkonsumsi pisangnya itu berapa ini yang Ibu makan? Yang ini Mbak, 1. Yang ini? Iya. Bukan yang ini Bu? Yang ini? Bukannya ini ya. Ini di 1 ya Bu? Iya. Terus selanjutnya untuk ubi, untuk ubi ini kira-kira yang mana Bu? Yang ini Mbak, yang C ya, yang bagian C ini. Berapa ini? 1 atau? 1. 1. Iya. Selanjutnya tempe mendoan, Ibu
mengkonsumsi tempe mendoannya ini berapa potong Bu? Atau berapa buah atau Ini Mbak 3 kira-kira yang ini? ukuran ini 3. 3? Untuk jam makan siangnya kan tadi Bu makan nasi putih, itu kira-kira nasi putihnya berapa Bu? Kalau makan siang sih Yang saya siang? segini nih Mbak, sekitar ini nih. Yang C ini Bu. Ini C. Saya masih kenyang Mbak, tadi habis ngemil. Oh iya. Baik. Terus telur balado. Untuk telur baladonya digoreng, didadar atau direbus itu Bu? Telur Direbus Mbak. Oh, direbus. Berarti yang bulat ya Bu? Yang bulat. Berarti yang ini? Ya, satu. Ini satu. Habis ya Bu? Habis. Untuk sayur bayam dan jagungnya kira-kira ya untuk sayur bayamnya kira-kira yang mana Bu? Sayur bayamnya ya Mbak. Pakai mangkok, centong atau sendok Ibu pakai kira-kira? mangkok Mbak, setengah. Mangkok. Ini setengah juga? Iya, setengah juga, setengah mangkok. Dan untuk buah jeruknya yang Ibu konsumsi itu buah jeruknya berapa ini buah Bu? 1 Mbak. 1. Iya. Ini kira-kira yang mana Bu? Yang ini Mbak. Ini atau ini? Yang ini Mbak, iya agak ada asam-asam gitu. Yang A atau yang B Bu? Yang B. Yang B. 1 juga. 1. Iya. Dan untuk jam 14.30 nya itu Ibu mau konsumsi biskuit ya Bu? Itu kira-kira berapa keping biskuitnya Bu? Paling 3 Mbak. 3 keping ya Bu? Yang ukurannya kecil ya Bu? Iya, kecil. Itu ukurannya kayak gini lah ya Bu ya? Iya, kayak gini. 3 berarti ya Bu? 3. Untuk ubi kukusnya, Ibu mau konsumsi ubi kukusnya berapa itu Bu? Sekitar 3 biji Mbak. 3 juga? Tapi yang mana ukurannya? Yang kecil Mbak, yang potong-potong. Yang ini? Yang yang kayak gini? Iya. Kecil ya Bu, dipotong Kecil, ini? ya. Itu 3. 3. Untuk teh manisnya, tadi yang sorenya Ibu mau konsumsi gulanya itu berapa? 1 sendok sama ya Bu, 1 sendoknya. Sendok makan ya Bu. Untuk malamnya Ibu mau konsumsi nasi, ayam goreng, tumis kangkung. Untuk nasinya itu yang mana Bu? Kurangnya Bu? Centong Mbak, pakai centong. Centong yang mana? Ya, yang ini Mbak, yang B. Yang B berapa centong tuh Bu? 2 centong. Untuk ayam gorengnya bagian apa ini Bu kalau malam Bu? Yang tadi? Bagian dada Mbak. Bagian dada. Iya. Itu yang mana Bu? Yang ini atau yang ini? Yang ini Mbak. Yang ini. Iya. Itu berapa potong Bu? 1. 1 potong. Habis ya Bu? Iya, habis. Dan untuk tumis kangkungnya kira-kira yang mana nih Bu? Bisa dalam ukuran piring atau bisa dalam ukuran sendok? Piring Mbak, tapi piring kecil, setengahnya ya. Oh, ini setengahnya ya Bu ya? Iya. Dan untuk buah semangkanya yang Ibu konsumsi yang mana ini? Nah ini Mbak, Segini habis potong ini? separuhnya Mbak. Separuhnya segini Bu? Iya. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan menanyakan kebiasaan makan Ibu. Nah, Ibu tuh kalau misalkan makan lebih suka mengkonsumsi makanan yang digoreng, dikukus, atau ditumis, atau dibakar gitu Bu? Digoreng Mbak. Lebih seringnya digoreng? Digoreng sama yang dikukus. Lebih sering digoreng dan dikukus. Ya.
Ibu suka mengkonsumsi sayur dan buah? Suka mbak. Suka, kebiasaannya suka mengkonsumsi sayur dan buah ya Bu? Iya. Apakah Ibu suka ngemil gitu Bu, nyemil makanan, kue Iya, gitu? suka mbak. Suka ya Bu? Iya. Itu biasanya suka ngemil apa itu Bu? Jajan-jajanan? Jajan-jajan gitu mbak. Kadang biskuit, kadang ya jajan-jajan gitu. Oke, kue-kue gitu Kue, atau ya, kue. kue-kue gitu ya Bu? Suka ngemil berarti. Baik Bu, untuk pengkajian riwayat makannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menanyakan data biokimia. Nah, sekarang data biokimia nggak ada, jadi kita lewat ya Bu untuk ke fisik dan klinis. Nah, selanjutnya apakah Ibu selama ini mengalami penurunan nafsu makan? Enggak mbak. Enggak. Mengalami mual dan muntah? Enggak. Mengalami kembung? Enggak. Apakah Ibu mengalami diare? Enggak. Kalau gangguan menelan? Enggak mbak. Enggak. Apakah Ibu mengalami gangguan mengunyah? Iya, agak. Itu karena apa itu Bu? Gerahannya mbak Karena udah pada gerahannya udah pada bolong. Oh, berarti kalau untuk makan yang keras gitu nggak ini Iya, ya Bu? iya. Kalau apakah Ibu mengalami konstipasi? Enggak. Apa itu mbak konstipasi? Konstipasi itu kayak sembelit gitu Bu, kayak buang air besarnya susah gitu. Enggak mbak. Enggak ya? Enggak. Apakah Ibu mengalami edema atau pembengkakan di dalam tubuh gitu Bu, di sekitar? Enggak mbak. Enggak ya Bu? Nah, selanjutnya untuk tekanan darahnya, karena nggak ada, saya strip ya Ibu. Iya. Untuk suhu, tadi suhu yang sudah diukur itu berapa? 36. 36. Iya, suhunya. Untuk nadinya di strip ya Bu, respiration rate-nya juga di strip dan lain-lain di strip. Nah, selanjutnya saya akan melakukan atau menentukan diagnosa gizi dan intervensi gizi. Jadi saya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 menit untuk mengkaji ini. Nah, sambil menunggu Ibu bisa membaca leaflet yang ada di meja itu. Iya, jadi Ibu bisa membaca leaflet ini. Nantinya akan saya jelaskan, tapi Ibu baca-baca dulu aja sambil menunggunya ya Bu. Iya, makasih mbak. Iya. Ya, baik Bu, saya sudah menghitungnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungan kebutuhan yang Ibu harus ini. Nah, perhitungan kebutuhannya Ibu itu jumlah kalorinya itu 2178,4. Nah, ini karena Ibu mau mengalami penurunan berat badan, jadi saya kurang 500 kalori, jadi 1678 kilokalori Ibu yang harus Ibu konsumsi seharinya. Dengan kebutuhan proteinnya itu 63 gram, lemaknya 46,6 gram, karbohidratnya 252 gram. Ibu, selanjutnya saya akan setelah tadi pengkajian gizinya, jadi dapat saya simpulkan atau untuk mengkajinya, yang pertama Ibu sudah baik, suka mengkonsumsi sayur dan buah, tetapi Ibu yang perlu diperbaiki itu yang pertama. Jadi setelah saya hitung hasil recall atau hasil wawancara yang tadi yang Ibu makan asupannya, itu Ibu kelebihan asupan karbohidrat, protein, lemak, dan energi Bu. Ya, jadi kelebihan dari kebutuhan Ibu itu. Dan Ibu kan suka makanan yang digoreng ya Bu. Nah, itu kalau bisa Ibu dikurangi, jadi digantinya itu dengan cara dikukus atau direbus gitu Bu, diganti. Terus sama Ibu kan suka ngemil dia. Nah, ini kalau bisa, kalau kan Ibu ngemilnya tadi kan bilangnya kue-kue itu. Kalau bisa, kalau Ibu emang suka ngemil, kalau tiba-tiba lapar, itu Ibu bisa menggantinya itu dengan sayur dan buah gitu. Terus sama Ibu kan kurang aktivitas fisik, jadi untuk penurunan berat badan tidak hanya mengontrol pola makan Bu, tetapi dengan aktivitas fisik juga. Jadi usahakan Ibu dalam sehari itu minimal 30 menit lah Bu gitu, jalan-jalan gitu, melakukan aktivitas fisiknya Bu gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari obesitas, penjelasan
menjelaskan tentang penyebabnya dan faktor resikonya Ibu. Ini bisa dilihat dari leafletnya, bisa dibuka Ibu. Untuk pengertian obesitas itu merupakan asupan energi yang berlebih dan pengeluaran energi yang sedikit. Jadi itu penyebabnya, pengertian dari obesitas itu sendiri. Jadi diet energi rendah diberikan untuk mengontrol asupan energi atau menurunkan berat badan. Jadi biasanya diberikan pada pasien yang kelebihan berat badan atau penyakit obesitas itu Bu. Nah selanjutnya di balik sini ada penyebabnya Bu. Ini di sini. Nah penyebab obesitas itu apa? Penyebab obesitas itu adalah asupan energi yang berlebihan dan pengeluaran energi yang kurang. Itu faktor resikonya itu bisa terkena penyakit DM tipe 2, hipertensi, hiperlipidemia, dan penyakit kronis gitu Bu. Saya akan menjelaskan apa itu diet energi rendah. Jadi tujuan Ibu melakukan diet ini itu yang pertama untuk mencapai status gizi yang normal Bu. Jadi kan Ibu kan sekarang ini status gizinya itu obesitas. Jadi tujuan diet ini dilakukan untuk mencapai status gizi yang normal. Itu nih, boleh lihat Bu. Di sini ada tujuan dietnya ya Ibu. Nah, untuk mencapai status gizi yang normal. Nah, jadi untuk makanan di sini juga ada makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan. Nah, Ibu bisa lihat makanan yang dianjurkan itu ada nasi, jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sereal. Terus ada daging berlemak, ikan, telur, dan ini sebanyak ini ya Bu. Ada kacang hijau, kacang merah, kol, sawi, lobak. Terus di sini ada pisang, pepaya, jeruk, mangga, dan minyak kedelai, minyak jagung, dan lain-lainnya. Dan untuk makanan yang tidak dianjurkan itu ada gula pasir, gula merah, sirup, kue yang manis dan gurih, unggas dengan kulit, daging kambing, daging bebek tuh kayak daging-dagingan yang berlemak itu dikurangin ya Bu, atau tidak dianjurkan. Terus kacang-kacangan juga dengan cara yang digoreng. Terus sayur yang dimasak dengan menggunakan santan kental atau margarin. Terus durian, buahnya tuh durian, alpukat gitu-gitu Bu. Soft drink juga tidak dianjurkan. Terus santan, margarin gitu Bu. Nah, di sini kan setelah itu, jadi setelah tujuannya sudah, makanan yang dianjurkan sudah, jadi saya di sini akan memberikan contoh rekomendasi menu yang bisa Ibu bawa pulang. Maaf ya Bu sebentar. Jadi di sini ada rekomendasi menu yang bisa Ibu bawa pulang dan Ibu bisa masak di rumah dengan menu seperti ini Bu. Tadi ada saya memberikannya itu makanan pagi, snack pagi, siang, snack sore, malam, dan snack malam juga. Gitu. Nah ini Ibu bisa lihat contoh menunya, ada buah jeruk, nasi. Nah ini bahan-bahan ini atau contoh menu ini bisa Ibu ganti dengan makanan yang dianjurkan tadi di sini. Ini Ibu bisa bawa pulang. Jadi Ibu bisa diganti. Nah ini contoh menunya sudah ada gram-gramnya. Jadi ketika Ibu makan, Ibu bisa mengkonsumsi dengan gram-gramnya ini Bu, disesuaikan dengan ini. Nah ini juga Ibu bisa bawa pulang. Ya, ini bisa Ibu bawa pulang dan ini bisa bawa pulang. Nah, dari menu ini, apakah Ibu ada mengalami yang kayak ini saya nggak cocok Mbak, atau gimana Ibu? Enggak Mbak, suka. Ada yang perlu diganti gitu Bu enggak ya? Enggak. Nah berarti ini sudah cukup ya Bu ya menunya. Oh ya Bu, sampai sini apakah Ibu sudah paham? Insya Allah paham. Nah Ibu bisa tolong diulangi lagi yang tadi pengertiannya, penyebabnya, dan faktor resikonya. Kalau obesitas itu Mbak itu asupan energi dalam tubuh itu berlebih. Sedangkan pengeluarannya sedikit. Iya, pengeluaran energinya sedikit. Ya betul. Untuk penyebab obesitas itu sendiri tadi apa Ibu? Kalau penyebabnya Mbak, ya karena asupan energi yang berlebih itu Mbak. Iya. Sedangkan pengeluarannya sedikit. Iya betul. Nah untuk faktor resikonya itu Bu, apa aja Faktor tuh? resikonya ya banyak penyakit Mbak. Penyakit apa aja itu Bu penyakitnya? Hipertensi, diabetes tipe 2. Satu lagi tadi Mbak yang hiperlipidemia. Iya, Iya, hiperlipidemia. Iya
diet tadi tuh apa tuh Bu tujuan dietnya? Tujuan dia sih untuk menurunkan berat badan mbak yang Iya, jelas. atau mencapai status gizi yang normal Bu. Iya, Iya, mencapai status gizi gizi yang yang normal. normal. Nah, untuk bahan makanan atau makanan yang dianjurkan, coba Ibu sebutkan salah satunya aja. Apa tuh? Yang dianjurkan ya Iya, nasi, nasi, terus sayur-sayuran, sayur-sayuran, buah. ya betul. Kalau yang tidak dianjurkan itu sebutkan salah Tidak satu aja Bu. dianjurkan ya yang jenis goreng-gorengan, Goreng-gorengan, terus mentega, mentega, buah alpukat, durian. durian, Iya. iya betul. Nah, jadi setelah menunya sudah selesai, ini ntar Ibu bisa bawa pulang. Apakah Ibu setelah ini semakin yakin untuk menurunkan berat badan? Insya Allah yakin. Yakin ya Bu ya untuk menurunkan berat badan. Jadi setelah Ibu yakin, jadi itu indikator keberhasilannya itu Ibu bisa menurunkan berat badan Bu, tujuannya Ibu ya kan untuk mencapai status gizi yang normal. Nah, dan konseling gizi ini pada hari ini telah selesai. Jadi kita bisa bertemu lagi itu 2 minggu ke depan Bu, 2 minggu mendatang. 2 minggu mendatang Ibu bisa datang lagi sini kunjungan ulang. Gitu ya Bu. Iya. Karena sudah selesai, jadi ini dan contoh rekomendasi menunya sama leaflet ininya Ibu bisa Ibu bawa pulang. Makasih ya mbak. Ya, dan sampai ketemu di 2 minggu ke depan ya Ibu. Ya, makasih. Ya, selamat malam Ibu. Ya.